Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 30 Mei. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan menjadi pedoman di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan, saya undang kita, mari berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Kiranya firman-Mu menjadi santapan rohani bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita warisan iman. Warisan iman. Saya bacakan dari 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Pada renungan kita pagi hari ini, kita melihat Raja Daud di usianya yang sudah lanjut. Daud memberi pesan khusus, atau memberi wasiat, atau memberikan warisan kepada anaknya Salomo yang akan menggantikannya menjadi raja. Daud sudah menjadi tua dan akan digantikan oleh Salomo yang akan menjadi raja. Dan Daud ingin mewariskan iman kepada keturunannya. Daud mengatakan, saudara, kenallah Allah ayahmu. Kenallah Allah ayahmu. Daud mengenal Allah yang hidup di usia mudanya sampai di akhir hidupnya. Dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan, inilah yang ingin diwariskannya kepada anaknya Salomo. Karena Daud sangat menyadari bahwa anaknya Salomo yang masih muda dan mengemban tugas yang tidak mudah. Tetapi Daud sangat yakin ketika Salomo mengenal Allah yang dikenal oleh Daud ayahnya, Salomo pasti bisa memimpin bangsa Israel ini dengan baik. Bahkan bisa lebih baik daripada Daud. Makanya Daud ingin mewariskan kepada Salomo, kenallah Allah ayahmu. Kenallah Allah ayahmu. Hanya satu yang ditakutkan oleh Daud adalah apabila Salomo menjauh dari Tuhan, apabila Salomo meninggalkan Tuhan. Daud menekankan itu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, Dia akan membuang engkau selama-lamanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat ini juga mengajarkan kepada kita, mari kita mewariskan iman kepada anak-anak kita. Amin. Memang Daud tidak hanya mewariskan iman kepada Salomo, juga mewariskan tahta kerajaan, juga mewariskan harta yang banyak. Tetapi Daud mengatakan juga, apabila engkau meninggalkan Tuhan, maka Ia akan membuang engkau selama-lamanya. Harta yang banyak, tahta yang besar, itu pun akan tidak berguna. Semua harta yang banyak itu akan sirna ketika dia meninggalkan Tuhan. Makanya Daud mengatakan, kenallah Tuhan Allah. Ini saudaraku yang pertama. Mari kita mengajarkan ini juga kepada anak-anak kita. Kenallah Tuhan Allahmu. Kenallah Allah ayahmu. Mari kita juga sebagai orang tua mengajarkan teladan iman bagi anak-anak kita. Karena apa? Kalau kita tidak menjadi teladan iman bagi anak-anak kita,
anak-anak kita mencari iman di mana. Dan Daud menjadikan hidupnya teladan iman bagi anak-anaknya, bagi anaknya Salomo, sehingga Salomo ini menjadi seorang raja yang dihormati, menjadi raja yang besar, raja yang penuh hikmah. Yang kedua, Daud juga menyampaikan kepada Salomo, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Jadi dia beribadah kepada Tuhan itu bukan karena dia hanya karena mengemban tugas. Karena tugas ini pada saatnya bisa juga diambil. Tetapi kita harus dengan tulus ikhlas, harus dengan rela hati. Bahkan Daud mengatakan, sebab Tuhan menyelidiki setiap hati. Dan Daud punya pengalaman dengan hal ini. Daud juga mengatakan, mengerti segala niat dan cita-cita. Allah itu mengerti segala niat dan cita-cita. Daud punya pengalaman tentang hal ini. Daud berusaha menyembunyikan dosa dari Tuhan, tetapi semuanya terbuka, semuanya dibukakan oleh Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti segala niat hati. Makanya Daud mengatakan kepada anaknya Salomo, mengingatkan kepada anaknya Salomo, Tuhan itu mengerti segala niat dan cita-cita. Marilah beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Jadi kita Bapak dan Ibu, mari juga kita beribadah dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Mari kita beribadah dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa, saudara. Bukan karena ada embel-embel, nanti saya takut tidak diberkati. Bukan itu, saudara. Tetapi mari kita dengan tulus ikhlas, mari kita dengan rela hati datang kepada Tuhan. Mari kita dengan merendahkan hati. Nah, inilah yang diajarkan oleh Daud kepada anaknya Salomo. Inilah yang diwariskan. Dan mari juga kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi kelak juga kita wariskan kepada anak-anak cucu kita, supaya anak-anak kita pun nanti beribadah dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, Daud juga menyampaikan, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Daud mengajarkan juga kepada kita orang yang percaya, mari kita mendambakan penyertaan Tuhan senantiasa. Mari kita mendambakan kehadiran Tuhan yang aktif. Ini garis bawahi, saudara, kehadirannya yang aktif di dalam kehidupan kita. Jadi kita mendambakan itu, kehadiran Tuhan yang aktif. Mari mencari Tuhan, ya kan? Dikatakan jika engkau mencari Dia, Ia akan berkenan ditemui. Tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan, Dia akan membuang engkau selamanya. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu karena keperluan sesaat, karena kepentingan sesaat. Daud mengajarkan itu juga kepada kita hari ini, mewariskan iman itu kepada kita. Mari kita mendambakan kehadiran Tuhan yang aktif di dalam kehidupan kita, supaya kita ini boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita berusaha membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan berkenan akan hal itu, dan Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh berusaha mencari kehendak-Nya. Amin, saudaraku. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, yaitu warisan iman yang diwariskan Raja Daud kepada anaknya Salomo, dan juga kepada kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.